Kami akan menjawab sesuai yang biasa terjadi di KPU. Tidak, saya tidak bertanya yang sesuai di KPU. Pertanyaan saya tadi, yang diminta sesuai format pemohon, bisa atau tidak, itu saja. Kalau tidak, ya sudah bilang tidak. Itu harus dimintakan kebijakan dari penguasa informasi di Pusdatin. Mohon izin. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Saya perintahkan ya, ini saya nggak mau tahu. Saya perintahkan persidangan berikutnya yang datang harus orang yang tahu dan bisa mengambil keputusan. Saya nggak mau yang datang bilang, nunggu nanti saya harus tanya dulu. Lu ngapain terima kuasa kalau gitu? Ya, ingat ya, persidangan berikutnya yang datang harus yang paham dan bisa mengambil keputusan. Kalau enggak, bubar, biar ketua KPU yang sudah datang ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bertemu kembali dengan kami, dengan kita dan dengan gue di sini. Dan sebelumnya gue mau disclaimer kembali bahwasanya di sini gue adalah bagian daripada saksi dari relawan Anies Baswedan, yang mana menurut gue itu kita itu menilai bahwasanya Timnas Amin ini benar-benar memikirkan langkah-langkah atau gitu ya, bagaimana akan menghadapi atau menjalani sebuah kontestasi politik ya dengan orang-orang yang berpengalaman, mungkin luar biasa di organisasi, di pemerintahan, di bidang hukum dan sebagainya, di bidang IT pun juga ada. Jadi Timnas Amin ini menurut gue itu udah luar biasa lengkap ya secara struktural organisasi dan tersistematis. Ya mau gak mau mungkin ya karena harus melawan sesuatu yang tersistem, kejahatan yang tersistem dan struktur, maka harus dilawan juga dengan kekuatan perjuangan yang terstruktur dan tersistematis. Dan inilah orang-orang yang terkumpul seperti ini ya. Salah satunya gue yang menjadi bagian daripada itu. Jadi kita bisa lihat ini websitenya daripada tim saksi ya, ada visi dan misi segala macam, kalian bisa cek nanti di dirsatgasamin.com ya, Direktorat Satgas ya, Satuan Tugas. Dan tidak main-main ya, ini udah ada di seluruh Indonesia ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Pressing Plan Tim PPS Nasional Direktorat Pengamanan dan Pengawalan Suara ya. Unsur tim PPS Pengamanan dan Pengawalan Suara dari unsur partai, relawan dan masyarakat lain. Bahkan masyarakat luar pun yang memiliki kepedulian ya kan, yang memiliki kesadaran harus mengawal demokrasi kita ini yang sudah carut marut dibuat berantakan ya, boleh bisa bergabung ya. Kita lihat. Jadi rekrutmen itu ada di yang melaksanakan tugas ya, yang diberikan mandat itu ada di provinsi. Tim PPS provinsi itu ada 19.315. Di tim PPS kabupaten atau kota itu ada 228.570 ya. Dan tim PPS kecamatan itu ada 472.770 ya kan. Dan tim PPS relawan itu ada sekitar 894.251 ya. Ini udah bisa cover dalam artian untuk TPS yang ada di Indonesia ya kan. Kita tahu TPS yang ada di Indonesia itu kurang lebih sekitar 820.000 ya TPS. Jadi tidak mungkin ada yang miss ya.
ya mungkin yang di daerah-daerah yang krusial atau daerah yang rawan itu bisa lebih dari 1 atau 2 relawan di sana dari partai dan segala macam. Ya, disclaimer gue itu kenapa gue bisa punya akses dan punya link masuk ke sini karena gue menjadi salah satu relawan di timnas Anies ini ya. Oke, kita update sebelum kita lanjut ke video yang tadi. Bagaimana keadaan atau perolehan suara? Perolehan suara ini sudah bertambah ya. Bertambah sekarang 4%, 13.729.881 suara untuk 01, 17.201.836 suara untuk 02, 4.835.250 suara untuk 03. Ini masih per tanggal 9 ya, jam 8, jam setengah 10 malam kemarin. Oke, ini update-nya. Dan lanjut ke lanjut ke video tadi, cuplikan tadi. Itu adalah menurut gue sebuah artikel yang menarik. Kalian bisa lihat, cek nanti di sini, investigasi.org. Ini adalah video dan perincian sidang sengketa informasi pemilu antara Yayasan Yakin versus KPU di Komisi Informasi ya. Ini tanggal 6 Maret berlangsung. Ini menarik menurut gue. Bagaimana ternyata banyak yang bisa dilakukan ketika kita menemukan berbagai kecurangan. Jadi jalannya itu banyak. Ya, tidak hanya selesai di Bawaslu, mandek ya kan. Ada ini ternyata namanya Komisi Informasi ya kan, Komisi Informasi. Jadi Komisi Informasi ini menyelenggarakan peradilan persengketaan informasi ya antara pemohon dan lembaga. Biasanya ada lembaga. Gue udah searching dan gue udah cek, ini berita yang luar biasa menarik. Jadi nah ini dia, kita lihat ini nih tugas Komisi Informasi Pusat ya. Kewenangan Komisi Informasi Pusat meliputi kewenangan penyelesaian sengketa informasi publik yang menyangkut badan publik tingkat provinsi dan atau badan publik tingkat kabupaten kota selama Komisi Informasi di provinsi atau Komisi Informasi kabupaten atau kota tersebut belum terbentuk ya. Ini kan dia ada ini Jakarta nih. Jadi tugasnya itu dia ini menyelesaikan sengketa mengenai informasi. Apa yang menjadi pokok persengketaannya kita baca di sini. Ini tanggal 5 Maret. Sengketa informasi pemilu ya antara Advokasi Hak Konstitusional Indonesia atau Yakin dan Komisi Pemilihan Umum KPU digelar di Komisi Informasi Pusat KI yang dipimpin oleh sebuah majelis yang terdiri dari Ketua Sawaludin dan 2 anggota yaitu Rospita Bisi, Paulin dan Arya Sandiyuda ya. Ini yang tadi galak itu anggota majelis hakimnya namanya Ibu Rospita Bisi ya, Paulin. Luar biasa dia, tegas, nggak mau berbelit-belit dan pusing seperti KPU ya. Ini sengketa dan proses persidangan melibatkan tiga permintaan informasi dari Yakin kepada Komisi Pemilihan Umum KPU ya kan tentang infrastruktur IT server pemilu dan data mentah DPT dan hasil yang belum dijawab dengan memadai oleh KPU. Oke, itu jadinya Yakin ini dia membawa ke Komisi Informasi bersengketa, memohon, meminta ya kan data informasi yang ada di KPU
real server IT, tentang infrastruktur IT, ya kan, data mentah DPT, ya kan, dan hasil ini kalau kita lihat di sini di persidangan ini, hasil ini itu perihal, nah kita lihat di sini agenda sidang berikutnya. Nah, permohonan atau sengketa 01 data mentah realcon, ya kan, permohonan yakin untuk mendapatkan data mentah dan lengkap hasil perhitungan suara secara real time realcon tidak dijawab oleh KPU. Ya bagaimana realcon sekarang ada presentasi yang tidak ada, bagaimana kita mau tahu, coba gitu ya. Dan yang kedua itu quickcon dari KPU itu disengketakan oleh yakin ini ya. Jadi ini benar-benar akan terjadi persidangan di mana-mana, di Bawaslu, di MK, dan mungkin juga nanti di persidangan di DPR yang bisa memanggil presiden, menteri-menteri, ya kan, lembaga-lembaga seperti KPU, Bawaslu, bahkan Kapolri, ya kan, kepolisian, militer, kementerian, itu semua bisa dipanggil kalau nanti di DPR itu di hak angket. Nah, kita dukung hak angket. Oke, kita lanjut nanti bagaimana isi persidangannya, dan kalau kalian mau cek nanti kalian bisa lihat videonya selengkapnya di link ini, nanti gue sematkan di deskripsi ya. Terima kasih, nanti kita update lagi informasi-informasi mengenai pemilu realcon terbaru dan terupdate. Semoga kita terus bisa mengawal demokrasi agar Indonesia ke depan lebih baik, dan dukung hak angket adalah keniscayaan dan wajib untuk kita agar kita mendapatkan pemilu yang bersih di kemudian hari. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Provinsi Jawa Barat, jumlah pemilih adalah apa saja 10 juta. Dari mana data ini? Ya pasti mereka punya rincian setiap kelurahan dengan jumlah pemilih, ya, untuk menghitung totalnya tingkat provinsi. Artinya mereka punya data ini. Kedua, tentu saja data itu tersedia dalam bentuk elektronik dalam database. Tidak mungkin mereka punya semua cuma dalam PDF. Itu semua ada dalam bentuk elektronik. Kami 100% pasti itu ada. Ya, saya ke termohon, saya lihat termohon yang satu bilang tidak dikuasai, yang satu bilang tidak ada, yang satu bilang tidak dikuasai atau tidak ada atau tidak mau diberikan. Tidak bisa diberikan dalam bentuk yang diminta pemohon. Ini beda nih konteksnya. Izin pimpinan, yang dapat diberikan oleh PPID KPU adalah data yang sudah, sebagaimana disampaikan teman saya, data yang sudah disahkan oleh pimpinan, berarti dalam bentuk PDF. Ya, nah pertanyaan saya, data yang diminta itu sebenarnya ada dalam penguasaan termohon atau tidak? Sejauh ini yang bisa kami sampaikan adalah... Saya tidak tanya yang bisa disampaikan. Saya tanya data itu dalam penguasaan termohon atau tidak. Saya kan tidak tanya yang bisa disampaikan. Gimana sih? Ini nangkap pertanyaan tuh gimana ya? Saya tanya data yang diminta itu, informasi yang dimohonkan itu dalam penguasaan termohon atau tidak? Ini statement ini direkam loh ya. Itu dimintanya sampai ke tingkat desa, sampai gitu. Dalam penguasaan termohon atau tidak? Mau terlepas nanti dikasih atau enggak? Belum ke situ, dikuasai termohon atau tidak? Izin, dalam keadaan yang ditanyakan pimpinan, data memang dikuasai oleh KPU. Ya udah, ting sampai di situ. Berarti dalam penguasaan KPU. Nah, itu aja. Tadi soalnya ada yang bilang tidak dikuasai. Saya tanda tanya besar kalau itu tidak dalam penguasaan KPU. Karena itu terkait pemilu. Nggak mungkin kalau KPU nggak punya, siapa yang punya di negara ini? Penyelenggara pemilu hanya 3. KPU, Bawaslu, DKPP. Yang menguasai itu adalah KPU. Itu pertanyaan saya, titik sampai di situ. Nah, pertanyaan saya yang berikutnya, bisa diberikan atau tidak?
bisa diberikan dalam arti sesuai yang diminta pemohon ya formatnya. Bisa tidak? Baik, kami akan menjawab sesuai yang biasa terjadi di KPU. Tidak, saya tidak bertanya yang sesuai di KPU. Pertanyaan saya tadi yang diminta sesuai format pemohon bisa atau tidak itu saja. Kalau tidak, ya sudah bilang tidak. Itu harus dimintakan kebijakan dari penguasa informasi di Pusdatin. Mohon izin. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Saya perintahkan ya, ini saya nggak mau tahu. Saya perintahkan persidangan berikutnya yang datang harus orang yang tahu dan bisa mengambil keputusan. Saya nggak mau yang datang bilang nunggu nanti saya harus tanya dulu. Lu ngapain terima kuasa kalau gitu? Ya, ingat ya, persidangan berikutnya yang datang harus yang paham dan bisa mengambil keputusan. Kalau enggak, bubar, biar ketua KPU-nya yang sudah datang ke sini. Kalau semuanya harus nunggu ketua KPU. Karena tadi kan kita brief untuk minta kepala Pusdatin aja belum bisa ngambil keputusan. Ya, jadi udah, berarti nggak bisa tuh. Baik Adjudikasi aja. Jadi coba saya luruskan dulu karena ini udah malam dan kita mungkin akan segera mengakhiri. Jadi pemohon ini meminta dalam bentuk data elektronik yang dimiliki dan menjadi kebiasaan KPU memberikan dalam bentuk PDF. Ya. Artinya bagi pemohon ini akan menyulitkan dia untuk mengolah data, kan begitu intinya, ya kan? Informasinya itu terbuka, ya. Informasinya itu dimiliki, dikuasai. Nah, tetapi tidak bisa diberikan, berarti kan itu dalam konteks pengecualian, ya kan begitu, ya. Mengecualikan informasi untuk tidak diberikan dalam bentuk data elektronik. Nah, dengan demikian ya kan ada konsekuensinya bagi termohon untuk tidak bisa memberikan itu, yaitu melakukan uji konsekuensi ya. Jadi silakan itu dipertimbangkan dengan berbagai aspek hukum atau aspek pertimbangan ketika informasi itu dibuka, memberikan konsekuensi apa terhadap publik ya.